Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai audit siklus penggajian dan personalia, yaitu pertama ada Aulia Putri Ramadhani, terus kedua ada Alvaron Gabriel, ketiga Bram, keempat Reno Kurniawan, dan kelima dengan saya sendiri Thalia Aryani. Pengertian audit siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia adalah kumpulan aktivitas usaha berulang yang berhubungan dengan operasi pengolahan data atau informasi terkait pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Ini menurut Romney and Steinberg tahun 2016. Jadi siklus penggajian dan personalia mencakup aktivitas terkait pekerjaan dan pembayaran kepada pegawai atau karyawan. Tujuan audit siklus penggajian dan personalia, menurut Ahrens et al. Tahun 2017, pengujian pengendalian internal dapat disatukan dengan pengujian substantif atas transaksi. Tujuannya untuk menguji asersi manajemen terkait transaksi. Berikut ini ada 5 asersi manajemen terkait transaksi. Yang pertama ada occurrence atau keterjadian. Yang kedua ada completeness atau kelengkapan. Yang ketiga ada accuracy atau keakuratan, dan keempat ada cut off atau pisah batas, dan kelima classification atau klasifikasi. Tujuannya dari audit siklus penggajian dan personalia ialah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Next. Tujuan audit terkait transaksi ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran gaji yang tercatat ialah untuk pekerjaan yang benar-benar dilakukan oleh karyawan yang ada atau occurrence. Yang kedua, yaitu seluruh transaksi penggajian dan personalia yang ada telah dicatat atau completeness. Yang ketiga, ada transaksi penggajian dan personalia yang tercatat ialah untuk jumlah waktu bekerja yang aktual dan berada pada tingkat pembayaran yang tepat, serta pemotongan dihitung dengan benar atau accuracy. Yang keempat ada transaksi penggajian dan personalia dimasukkan dalam berkas induk penggajian dan personalia dengan benar dan diiktisarkan dengan benar, atau posting and summarization. Yang kelima ada transaksi penggajian dan personalia diklasifikasikan dengan benar atau classification. Yang keenam ada transaksi penggajian dan personalia dicatat pada waktu yang tepat atau timing. Alur proses penggajian dan personalia. Yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi. HR melakukan proses seleksi calon karyawan. Setelah lolos, karyawan menandatangani surat kontrak yang memuat informasi gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya. Dokumennya itu seperti surat lamaran, CV, hasil tes, surat perjanjian kerja. Yang kedua yaitu pencatatan dan entry data karyawan. HR mencatat dan kepegawaian ke sistem HR. Informasi penting seperti jabatan, masa kerja, golongan, dan status pajak dimasukkan. Tujuannya yaitu menentukan hak gaji atau pajak PTKP dan kepesertaan BPJS. Yang ketiga yaitu presensi dan performa. Data absensi, lembur, keterlambatan, dan izin sakit dikumpulkan secara periodik atau biasanya bulanan dan digunakan untuk menghitung tunjangan kehadiran, insentif, atau potongan. Risiko umum dalam penggajian. Siklus penggajian merupakan aspek kritis dalam operasional perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang cermat. Berbagai risiko dapat muncul dalam siklus ini yang dapat menimbulkan kerugian finansial, masalah hukum, dan gangguan operasional bagi perusahaan. Risiko umum dalam penggajian adalah potensi masalah atau kejadian yang dapat menyebabkan kerugian, kesalahan, atau gangguan dalam proses pembayaran gaji karyawan. Risiko ini bisa berasal dari berbagai sumber, baik dari sisi manusia, sistem, maupun prosedur yang digunakan dalam pengelolaan penggajian. Risiko fraud dan kecurangan. Ini merupakan salah satu risiko yang terdapat dalam risiko umum dalam penggajian, yang di dalamnya juga terdiri dari karyawan fiktif atau ghost employee. Risiko ini merupakan salah satu risiko utama dalam siklus penggajian, adalah pembayaran gaji kepada karyawan fiktif. Karyawan fiktif atau ghost employee adalah seseorang yang tercantum dalam daftar gaji tetapi sebenarnya tidak bekerja di perusahaan. Skema ini dapat dilakukan dengan cara 1. Menciptakan identitas pegawai fiktif dalam sistem penggajian. 2. Menggunakan identitas pegawai yang sudah keluar tetapi masih tercatat sebagai karyawan aktif. Dan yang terakhir, memanfaatkan celah dalam sistem administrasi yang kurang ketat.
Dan untuk risiko berikutnya adalah manipulasi jam kerja dan lembur. Risiko lain yang sering terjadi dalam risiko umum dalam penggajian ialah penggelembungan jam kerja atau manipulasi data lembur. Hal ini dapat berupa pencatatan jam kerja lebih banyak dari yang sebenarnya, pengajuan klaim waktu lembur palsu, serta kolusi antara karyawan dengan supervisor dalam memasukkan jam kerja. Risiko kesalahan perhitungan dan administrasi yang terdiri dari kesalahan perhitungan gaji. Kompleksitas komponen penggajian seperti gaji pokok, tunjangan, lembur, bonus, dan berbagai potongan dapat menyebabkan kesalahan perhitungan. Kesalahan ini dapat terjadi karena human error dalam proses manual, ketidakakuratan dalam mencatat data kehadiran, kesalahan dalam menghitung komponen gaji yang bervariasi. Dan risiko selanjutnya ialah kesalahan klasifikasi karyawan. Banyak perusahaan menggunakan berbagai jenis pekerja seperti karyawan tetap, paruh waktu, dan pekerja lepas. Kesalahan dalam mengklasifikasikan karyawan dapat menyebabkan perhitungan gaji yang tidak tepat, masalah perhitungan pajak, serta ketidaksesuaian dengan regulasi ketenagakerjaan. Risiko sistem dan teknologi yang terdiri dari keamanan data, yaitu data penggajian mengandung informasi pribadi dan finansial yang sangat sensitif. Risiko keamanan meliputi akses tidak sah terhadap data gaji, pencurian atau kebocoran informasi karyawan, serta penyalahgunaan data oleh pihak internal yang secara khusus berkaitan dengan penggajian dan keuangan. Selanjutnya terdapat risiko kerusakan atau kehilangan data. Sistem penggajian manual atau yang tidak terbackup dengan baik berisiko mengalami kerusakan data karena faktor eksternal, kehilangan data akibat kesalahan manusia, serta ketidaksediaan backup data yang memadai. Risiko kepatuhan dan regulasi. Ketidakpatuhan regulasi pajak. Kesalahan dalam pengelolaan pajak penghasilan yaitu PPh 21 dapat menimbulkan denda dan sanksi dari otoritas pajak, laporan pajak yang salah, serta ketidakpuasan karyawan karena kepotongan pajak yang tidak tepat. Pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat menyebabkan sanksi hukum dan denda, perselisihan hubungan industrial, serta tuntutan hukum dari karyawan. Dan berikutnya adalah risiko operasional yang terdiri dari keterlambatan pembayaran. Proses penggajian tidak efisien dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji, penurunan motivasi dan produktivitas karyawan, kehilangan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Dan yang berikutnya ialah risiko proses manual yang tidak efisien. Pengelolaan penggajian secara manual berisiko 1. Membutuhkan waktu yang lama, 2. Rentan terhadap kesalahan manusia, dan yang ketiga, kesulitan dalam membuat laporan yang akurat. Dan yang berikutnya adalah risiko pengendalian internal yang terdiri dari lemahnya pemisahan tugas, di mana tidak adanya pemisahan tugas yang memadai dapat menyebabkan peluang terjadi kecurangan, kurangnya kontrol dan pengawasan, serta risiko kolusi antar karyawan. Dan berikutnya adalah risiko kurangnya otorisasi dan persetujuan, yakni sistem otorisasi yang lemah dapat mengakibatkan pembayaran yang tidak sah, perubahan data tanpa persetujuan yang tepat, serta kesulitan dalam melacak perubahan data. Risiko finansial. Risiko kerugian finansial langsung adalah berbagai risiko dalam siklus penggajian yang dapat menyebabkan pembayaran gaji yang tidak semestinya, biaya denda dan sanksi, serta pengeluaran untuk penyelesaian sengketa hukum. Dan risiko berikutnya dalam risiko finansial adalah dampak reputasi, di mana masalah dalam penggajian dapat merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan kehilangan kepercayaan karyawan, kesulitan dalam merekrut karyawan baru, serta
dampak negatif terhadap citra perusahaan. Resiko umum dalam siklus personalia. Siklus personalia atau Human Resource Management menghadapi berbagai resiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan dan menciptakan dampak negatif jangka panjang. Berbeda dengan siklus penggajian yang fokus pada pembayaran dan kompensasi, siklus personalia mencakup seluruh aspek pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen hingga pemberhentian karyawan. Resiko rekrutmen dan seleksi. Resiko kualitas kandidat yang buruk merupakan proses rekrutmen yang tidak tepat, dapat menghasilkan karyawan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kandidat yang kurang berkualitas sangat merugikan perusahaan karena dapat menurunkan produktivitas kerja dan memakan biaya penerimaan karyawan baru yang tidak sedikit. Hal ini dapat terjadi akibat kriteria dan deskripsi pekerjaan yang tidak jelas atau terlalu umum. Resiko penipuan dalam rekrutmen. Merekrut karyawan secara online dapat meningkatkan resiko penipuan karena ada kemungkinan calon karyawan yang tidak jujur atau menggunakan data palsu untuk melamar pekerjaan. Ketidakjelasan informasi mengenai data karyawan juga dapat menjadi masalah serius bagi perusahaan. Resiko biaya rekrutmen yang tinggi. Proses rekrutmen eksternal memiliki resiko biaya perekrutan yang besar karena adanya iklan dan biaya untuk proses seleksi, serta waktu perekrutan yang menghabiskan waktu cukup lama. Apabila perusahaan tidak melakukan proses seleksi dan rekrutmen yang tersusun dan terencana, maka ada resiko merekrut orang yang tidak tepat yang dapat merugikan perusahaan. Resiko pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yakni resiko kekurangan kompetensi. Resiko yang berkaitan dengan kekurangan keterampilan, pengetahuan, atau kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab karyawan. Tanpa pelatihan yang memadai, hal ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan produktivitas karyawan dan mengurangi resiko kesalahan dalam pekerjaan. Resiko investasi pelatihan yang tidak efektif. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi bisnis organisasi. Jika tidak tepat sasaran, investasi dalam pelatihan dapat menjadi pemborosan tanpa memberikan hal yang diharapkan. Risiko turnover karyawan. Risiko kehilangan karyawan kunci. Risiko yang timbul ketika karyawan meninggalkan organisasi yang dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan pengetahuan dan pengalaman berharga bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Dampak turnover bagi perusahaan meliputi kerugian finansial, menurunnya angka produktivitas, dan menurunnya angka keuntungan perusahaan. Selanjutnya, resiko biaya penggantian. Merekrut karyawan baru bukan suatu hal yang mudah dan murah untuk dilakukan. Budget yang diberikan untuk tim human resource kemungkinan besar akan habis untuk keperluan vendor lowongan kerja, proses wawancara, dan pelatihan, serta memilih karyawan yang mumpuni. Resiko manajemen kinerja, yang terdiri dari resiko sistem manajemen kinerja yang buruk. Manajemen kinerja yang buruk dapat menyebabkan berbagai risiko dan berdampak pada kegagalan perusahaan. Sistem manajemen kinerja yang buruk seperti memberikan beban kerja yang tidak sesuai dengan benefit yang diberikan, mengakibatkan banyaknya karyawan yang resign. Selanjutnya, resiko evaluasi yang tidak objektif. Proses penilaian kinerja yang tidak transparan atau dirasa tidak adil dapat memicu konflik. Karyawan yang merasa kinerjanya tidak diakui atau dinilai secara tidak adil mungkin akan mengalami demotivasi dan konflik dengan atasan atau rekan kerja. Selanjutnya ada pengandalan internal untuk mencegah kesalahan dan fraud dalam penggajian. Yang pertama ada pengandalan internal. Jadi pengandalan internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi dalam hal efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua ada pemisahan tugas atau segregation of duties. Pemisahan tugas adalah prinsip dasar dalam pengandalan internal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan
kesalahan. Dalam konteks penggajian, pemisahan tugas dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, ada bagian SDI, yaitu sumber daya insan, yang bertanggung jawab untuk merekam absensi karyawan menggunakan fingerprint dan menyusun daftar gaji. Yang kedua, ada bagian akuntansi, yaitu yang melakukan pencatatan transaksi terkait gaji dan pajak serta mereview daftar gaji yang telah disusun oleh bagian SDI, sumber daya insan tersebut. Yang ketiga, ada bagian kasir atau treasury yang melakukan pembayaran gaji melalui transfer bank dan mencatat transaksi pengeluaran uang atas gaji tersebut. Yang ketiga, ada dokumen dan sistem yang digunakan. Nah, beberapa dokumen dan sistem yang digunakan untuk mendukung pengendalian internal dalam proses penggajian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada absensi, yaitu misalnya penggunaan sistem fingerprint untuk merekam kehadiran karyawan secara otomatis. Yang kedua ada daftar gaji, yaitu penyusunan daftar gaji yang menyangkut perincian gaji pokok, tunjangan, potongan, dan pajak pada gaji karyawan. Yang selanjutnya ada slip gaji, yaitu dokumen yang diberikan kepada karyawan sebagai bukti pembayaran gaji. Lalu sistem informasi akuntansi yang mana adalah penggunaan perangkat lunak atau software seperti AppSheet, Sys4 Audit untuk mendukung proses penggajian dan pencatatan transaksi secara elektronik. Lalu yang keempat ada otorisasi dan review. Jadi proses otorisasi dan review yang baik bisa mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan pada penggajian. Otorisasi yaitu setiap perubahan dalam daftar gaji harus disetujui oleh pihak yang berwenang seperti manajer atau pimpinan perusahaan. Lalu review adalah proses yang dilakukan oleh bagian akuntansi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data gaji sebelum pembayaran dilakukan. Nah, ini sumbernya ada dari Pak Gofar di tahun 2024 di jurnalnya yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi, Penggajian dan Pengupahan Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada Bank XYZ Kota Gorontalo di Jurnal Mahasiswa Akuntansi. Prosedur audit. Prosedur audit penggajian, uji pengendalian versus pengujian substantif. Yang pertama, uji pengendalian atau test of control. Tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh entitas dalam proses penggajian. Auditor mengevaluasi apakah pengendalian tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat diandalkan untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan material. Prosedurnya, mengajukan pertanyaan kepada karyawan terkait pelaksanaan pengendalian, melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tugas karyawan, memeriksa dokumen dan catatan internal seperti otoritas pembayaran gaji, rekonsiliasi jam kerja, dan persetujuan perubahan data karyawan. Contohnya, memeriksa apakah ada verifikasi atas daftar gaji, pemeriksaan cut-off, pengakuan beban gaji, dan rekonsiliasi antara catatan absensi dan penggajian. Manfaatnya, jika pengendalian internal dinilai efektif, auditor dapat mengurangi pengujian substantif yang diperlukan, sehingga audit menjadi lebih efisien. Yang kedua, pengujian substantif atau substantif test. Tujuannya ialah untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan penggajian, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, terutama jika pengendalian internal dinilai kurang efektif. Jenis pengujian substantif. Yang pertama, pengujian rinci atau test of detail, memeriksa bukti transaksi penggajian secara rinci, seperti memverifikasi perhitungan gaji, pajak, potongan, dan kecocokan antara slip gaji dengan jurnal penggajian serta buku besar. Yang kedua, prosedur analitis substantif. Melakukan analisis hubungan antara data keuangan dan non-keuangan. Misalnya membandingkan beban gaji dengan periode sebelumnya, anggaran, atau rata-rata industri untuk mendeteksi anomali. Prosedurnya ialah memeriksa jurnal penggajian, buku besar, dan catatan kepegawaian. Yang kedua, membandingkan data penggajian dengan data absensi dan kontrak kerja. Yang ketiga, melakukan cut-off, testing untuk memastikan beban gaji diakui pada periode yang tepat. Yang keempat, melakukan rekonsiliasi total jam kerja dengan pembayaran gaji. Penentuan banyaknya pengujian bergantung pada penilaian risiko inherent dan risiko pengendalian. Jika risiko tinggi, auditor akan memperbanyak prosedur substantif untuk menurunkan risiko deteksi. Hubungan antara ujian pengendalian dan pengujian substantif. Yang pertama, uji pengendalian bertujuan untuk menilai dan mengandalkan pengendalian internal. Pengujian substantif bertujuan memberikan keyakinan atas kebenaran laporan keuangan. Yang ketiga, jika pengendalian internal kuat dan efektif, auditor dapat mengurangi pengujian substantif. Yang keempat, sebaliknya,
jika pengendalian lemah, auditor harus meningkatkan pengujian substantif untuk memastikan tidak ada salah saji material. Dengan demikian, prosedur audit penggajian melibatkan kombinasi uji pengendalian untuk menilai efektivitas sistem dan pengujian substantif untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan transaksi penggajian dalam laporan keuangan. Berikutnya, bukti audit yang dikumpulkan seperti gaji, absen kontrak kerja, laporan pajak. Dalam audit penggajian, auditor mengumpulkan berbagai jenis bukti audit untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan transaksi penggajian serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Bukti audit ini harus cukup dan andal untuk mendukung opini auditor. Jenis bukti audit yang dikumpulkan. Yang pertama, dokumen gaji. Auditor memeriksa slip gaji dan daftar gaji untuk memverifikasi perhitungan gaji karyawan, termasuk upah pokok, tunjangan, lembur, potongan, dan pajak penghasilan atau PPh 21. Bukti ini membantu memastikan bahwa pembayaran gaji sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perusahaan serta kontrak kerja. Auditor juga membandingkan data gaji dengan catatan absensi dan kontrak kerja untuk memverifikasi kebenaran pembayaran. Catatan absensi dan rekapitulasi jam kerja. Bukti absensi digunakan untuk memverifikasi kehadiran dan jam kerja karyawan yang menjadi dasar perhitungan gaji. Auditor memeriksa catatan absensi manual atau elektronik serta rekonsiliasi antara absensi dan penggajian untuk memastikan tidak ada pembayaran gaji yang berlebihan atau fiktif. Berikutnya kontrak kerja dan perjanjian kerja. Kontrak kerja menjadi bukti dokumenter yang menunjukkan hak dan kewajiban karyawan serta dasar perhitungan gaji, tunjangan, dan potongan. Auditor memeriksa kontrak kerja untuk memastikan bahwa pembayaran gaji sesuai dengan persyaratan yang disepakati dan peraturan ketenagakerjaan. Laporan pajak atau PPh 21 dan laporan pajak terkait. Auditor memeriksa laporan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 dan dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa potongan pajak telah dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pemeriksaan ini meliputi rekonsiliasi antara potongan pajak yang dicatat dalam penggajian dengan laporan pajak yang disampaikan ke otoritas pajak. Metode pengumpulan bukti audit. Yang pertama, inspeksi dokumen. Pemeriksaan dokumen asli seperti slip gaji, absensi, kontrak kerja, dan laporan pajak untuk mendapatkan bukti yang valid dan andal. Yang kedua, pengamatan. Melihat langsung proses perhitungan gaji dan rekonsiliasi absensi untuk menilai efektivitas pengendalian internal. Berikutnya, konfirmasi. Jika diperlukan, auditor dapat mengirimkan konfirmasi kepada pihak ketiga, misalnya lembaga pajak atau bagian HRD, untuk memverifikasi data penggajian dan pajak. Berikutnya, penelusuran atau tracing. Auditor menelusuri transaksi penggajian mulai dari dokumen sumber, yaitu absensi atau kontrak, sehingga pencatatan dalam buku besar dan laporan keuangan untuk memastikan kelengkapan dan akurasi. Berikutnya, perhitungan ulang. Auditor melakukan perhitungan ulang atas gaji dan potongan pajak untuk memastikan keakuratan perhitungan oleh perusahaan. Kriteria bukti audit. Yang pertama, bukti harus cukup atau kuantitas memadai dan tepat, atau kualitas andal dan relevan. Berikutnya, bukti dokumenter dari pihak ketiga, misalnya laporan pajak resmi, lebih dapat diandalkan dibandingkan dokumen internal. Berikutnya, bukti audit harus mendukung kesimpulan auditor mengenai kewajaran saldo dan transaksi penggajian. Bukti audit yang dikumpulkan seperti dokumen gaji, absensi, kontrak kerja, dan laporan pajak menjadi dasar utama untuk menilai kewajaran dan kepatuhan dalam proses penggajian perusahaan. Berikutnya, contoh langkah audit pada laporan gaji. Audit laporan gaji atau payroll bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran gaji kepada karyawan telah dilakukan secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah contoh langkah-langkah audit yang umum dilakukan dalam pemeriksaan laporan gaji. Yang pertama, membuat perencanaan audit. Auditor merencanakan tujuan audit penggajian seperti memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan perpajakan, serta mengidentifikasi potensi kesalahan atau kecurangan dalam pembayaran gaji. Yang kedua, mengumpulkan dan mempersiapkan dokumentasi. Auditor mengumpulkan dokumen pendukung seperti daftar gaji, slip gaji, kontrak kerja karyawan, catatan absensi, laporan pajak atau PPh 21, dan kebijakan perusahaan terkait penggajian. Yang ketiga, memeriksa data karyawan. Auditor meninjau data karyawan yang menerima gaji, memastikan bahwa semua penerima gaji adalah karyawan aktif, dan memverifikasi komponen gaji seperti gaji pokok, tunjangan,
insentif, dan potongan sesuai kontrak dan kebijakan perusahaan. Yang keempat, memeriksa pemotongan dan pajak. Audit dilakukan terhadap pemotongan gaji, termasuk pajak penghasilan atau PPh 21 dan potongan lainnya, untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perpajakan dan kebijakan perusahaan. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi penggajian. Auditor melakukan rekonsiliasi antara catatan penggajian dengan buku besar perusahaan dan laporan pajak untuk memastikan akurasi dan kelengkapan pencatatan pengeluaran gaji. Yang keenam, memeriksa sistem penggajian dan pengendalian internal. Auditor menilai efektivitas sistem penggajian dan pengendalian internal, termasuk proses otoritas pembayaran gaji, verifikasi jam kerja, dan pencatatan transaksi penggajian. Yang ketujuh, melakukan pengujian substantif. Auditor melakukan pengujian rinci terhadap transaksi penggajian seperti memeriksa slip gaji, menghitung ulang, memverifikasi keabsenan, potongan, dan membandingkan data penggajian dengan absensi dan kontrak kerja. Yang ke-8, memeriksa potensi kecurangan. Auditor mengidentifikasi risiko kecurangan seperti pembayaran gaji fiktif, manipulasi data, atau penggajian karyawan yang tidak aktif. Yang terakhir, menyusun laporan audit. Audit menyusun laporan hasil audit yang mencakup temuan ketidaksesuaian, rekomendasi perbaikan, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan perusahaan. Langkah-langkah ini membantu auditor memastikan bahwa laporan gaji perusahaan telah disusun dengan benar, sesuai peraturan, dan bebas dari kesalahan material maupun kecurangan. Dan penilaian audit penggajian. Nah, untuk latar belakang perusahaan yang diaudit terkait penggajian ini, yaitu merupakan perusahaan jaringan dental klinik dengan kantor pusat, headquarter atau HQ, dan beberapa kantor cabang. Nah, proses penggajian ini dikelola oleh Divisi Human Capital atau HC menggunakan sistem aplikasi gaji ID yang terintegrasi dengan data kehadiran, cuti, dan lembur karyawan. Lalu untuk alur penggajian perusahaan secara singkat, yang pertama itu ada tahap rekrutmen. Gaji ini ditentukan melalui kontrak kerja awal yang telah disetujui oleh pemberi kerja maupun si penerima kerja tersebut. Nah, untuk sistem absensi ini dicatat melalui gaji ID dengan fitur selfie dan validasi lokasi sekitar radius 100 meter dari kantor bekerja tersebut. Untuk lembur dan cuti harus di-approve oleh supervisor atau manajer terkait. Lalu untuk perhitungan gaji berdasarkan kehadiran, cuti, lembur, dan status aktif kontrak yang diakumulasikan dalam 1 bulan penuh. Lalu untuk pembayarannya dilakukan oleh Divisi Human Capital setelah proses rekonsiliasi tersebut. Nah, lalu ada temuan audit, yaitu akses ganda lokasi absensi. Beberapa karyawan headquarter ini memiliki akses absensi di kantor cabang karena kebutuhan dinas, misal di divisi purchasing, namun saat sudah dipindahkan ke divisi lain yang tidak lagi membutuhkan kunjungan ke cabang tersebut, akses tersebut tidak dicabut oleh tim IT. Nah, dampaknya itu karyawan tetap bisa absen lebih awal di kantor cabang yang lebih dekat dengan dari rumah, meskipun sebenarnya datang terlambat ke HQ. Sistem mencatat kehadiran sebagai tepat waktu sehingga tidak ada pemotongan gaji karena keterlambatan tersebut. Lalu untuk risiko auditnya, kelemahan dalam pengendalian sistem absensi, potensi manipulasi waktu kerja meskipun dilakukan dalam sistem resmi, ketidaksesuaian antara data absensi dan lokasi kerja, lalu kompensasi yang tidak sesuai dengan produktivitas tersebut. Lalu untuk perbaikan sistem pengendalian dari absensi tersebut, yang pertama itu audit akses lokasi absensi. Lakukan evaluasi berkala terhadap daftar karyawan yang memiliki akses absensi lebih dari satu lokasi. Lalu untuk prosedur penonaktifan akses, buat SOP agar setiap kali mutasi divisi, akses lokasi absensi ditinjau ulang dan dicabut jika diperlukan. Log aktivitas IT, setiap perubahan hak akses oleh tim IT harus terdokumentasi dan diotorisasi oleh HR atau atasan langsung. Lalu ada cross check kehadiran fisik versus sistem. Supervisi manual, lakukan pemeriksaan acak terhadap kehadiran fisik karyawan, terutama yang diketahui memiliki 2 lokasi absensi. Lalu ada integrasi CCTV dan log visitor, itu jika memungkinkan. Untuk karyawan HQ, absensi bisa dicocokkan dengan log tamu atau kamera pengawas. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang alur penggajian dan personalia. Terima kasih.